Hai semuanya, selamat datang kembali di saluran Akar Rumput. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengulas beberapa fakta yang menakjubkan tentang Dubai. Mari kita mulai. Nomor 15, dunia kupu-kupu malam di Dubai. Mungkin sulit dipercaya, tetapi ketika matahari terbenam, Dubai menampilkan sisi lain dari dirinya. Di balik gemerlap gedung pencakar langit dan kehidupan malam yang memukau, tersembunyi dunia para kupu-kupu malam yang jarang terungkap. Banyak wanita muda datang ke kota ini dengan harapan akan masa depan yang lebih cerah. Namun yang mereka temukan justru jebakan mimpi semu. Sebagian besar berasal dari negara-negara berkembang di Asia dan Afrika, tergiur oleh janji pekerjaan di hotel atau sektor pariwisata. Begitu tiba, paspor mereka dirampas dan pekerjaan baru yang dijanjikan berubah menjadi sesuatu yang sama sekali berbeda. Di permukaan, Dubai tampak seperti Las Vegas versi Timur Tengah, berkilau dan penuh pesona. Tetapi di balik cahaya lampu itu, ribuan perempuan hidup dalam bayang-bayang, bekerja di bar pribadi atau menjadi teman bagi kalangan kaya. Di daerah seperti Deira dan Marina, kabar tentang pesta tertutup dan kehidupan malam rahasia menjadi bisikan yang umum. Sebagian wanita bahkan mengejar calon klien hingga ke dalam lift, sekedar untuk memastikan mereka masih bisa bertahan hidup. Ironisnya, semua ini berlangsung di kota dengan hukum yang ketat dan citra religius yang kuat. Meskipun demikian, kegiatan tersebut tetap terjadi di depan mata publik tanpa pernah benar-benar terekspos ke media. Dubai tetap menjaga reputasinya sebagai kota tanpa noda, sementara para kupu-kupu malam itu hidup dalam bayangan, menjadi bagian dari sisi gelap yang tak pernah disorot. Nomor 14. Kota di atas pasir dan utang. Dubai sering digambarkan sebagai dongeng modern, sebuah kota yang bangkit dari gurun dandus menjadi pusat kemewahan dunia. Tempat mobil super berderet dan menara megah menjulang menembus awan. Namun, di balik citra glamornya, Dubai sesungguhnya berdiri bukan di atas minyak, melainkan di atas utang. Banyak orang beranggapan bahwa kekayaan Dubai berasal dari sumber minyaknya, padahal faktanya kurang dari 5% pendapatan negaranya berasal dari sektor tersebut. Sebagian besar perekonomiannya digerakkan oleh sektor properti, pariwisata, keuangan, dan investasi asing yang ditopang oleh pinjaman besar-besaran. Pada tahun 2023, total utang publik Dubai mencapai lebih dari 160 miliar dolar. Angka yang hampir setara dengan seluruh produk domestik bruto negara bagian Kansas di Amerika Serikat. Krisis besar sempat melanda pada 2009, ketika kota ini nyaris gagal melunasi utang senilai 120 miliar dolar, sebelum akhirnya diselamatkan oleh dana talangan dari Abu Dhabi. Di balik proyek spektakuler seperti Palm Jumeirah dan Burj Khalifa, terdapat lapisan-lapisan kesepakatan kredit internasional serta ribuan pekerja migran asal Asia Selatan yang bergaji rendah membangun kemewahan yang tak akan pernah mereka rasakan. Dubai sering disebut sebagai kota yang muncul dari pasir, tetapi jika ditelusuri lebih dalam, kota ini juga merupakan simbol dari ekonomi berbasis pinjaman dan ambisi yang tak pernah berhenti tumbuh. Nomor 13. Kuburan mobil super di Dubai. Jika ada tempat di dunia di mana Anda bisa melihat Ferrari berdebu, Lamborghini terlantar, atau Rolls-Royce tengah terkubur di pasir, maka itulah Dubai. Di balik citra gemerlap kota super kaya ini, terdapat pemandangan ironis. Ribuan mobil mewah dibiarkan terbengkalai begitu saja. Setiap tahun, sekitar 3.000 mobil super ditinggalkan, mulai dari McLaren dan Bugatti hingga Porsche. Penyebabnya sederhana namun tragis. Di Dubai, kebangkrutan dianggap sebagai tindak pidana. Saat seorang pengusaha atau investor gagal membayar utang, mereka bukan hanya kehilangan aset, tetapi juga terancam hukuman penjara. Karena itu, banyak dari mereka memilih kabur dari kota, meninggalkan mobil dan seluruh kehidupannya begitu saja. Yang lebih mengejutkan, sebagian besar mobil itu masih dalam kondisi hampir baru. Bahkan ada yang ditinggalkan dengan kunci masih terpasang di kontak. Mobil-mobil tersebut kini berjajar di tempat menahanan polisi atau terkubur di bawah panas terik gurun.
Fenomena ini menjadi simbol sempurna dari budaya berlebihan dan rapuhnya stabilitas ekonomi di kota yang terus berusaha membuktikan diri sebagai pusat kemewahan dunia. Nomor 12. Aturan makan dan minum yang paling unik di dunia. Bagi wisatawan yang baru datang ke Dubai, ada baiknya berhati-hati dengan aturan sehari-hari, terutama soal makan dan minum. Di kota yang penuh kemewahan, dari mobil berlapis emas hingga pusat belanja raksasa, ada peraturan yang mungkin terasa aneh bagi pengunjung barat. Misalnya, Anda dilarang makan atau minum di metro, bus, bahkan di area stasiun. Jika Anda tanpa sadar meneguk air di tengah panas 43 derajat Celcius atau 110 derajat Fahrenheit, Anda bisa dikenakan denda 100 dirham, sekitar $27, hanya karena melanggar aturan tempat. Pemerintah menegaskan bahwa peraturan ini dibuat untuk menjaga kebersihan dan citra Dubai yang sempurna. Namun bagi sebagian orang, hal itu terasa seperti hidup di kota di mana setiap gerak-gerik selalu diawasi. Selain itu, selama bulan suci Ramadan, makan atau minum di tempat umum pada siang hari dianggap tidak menghormati kepercayaan setempat dan dapat berujung pada denda besar, bahkan penahanan sementara. Di balik kilau kemodernannya, Dubai tetap berpegang teguh pada nilai-nilai konservatif yang menjadi bagian dari identitasnya. Nomor 11. Gaya hidup mewah dan singa peliharaan para miliarder. Di banyak negara, orang mengajak anjing berjalan-jalan. Tapi, di Dubai, sebagian orang super kaya justru menaikkan singa ke kursi penumpang mobil sport mereka. Memelihara hewan buas seperti singa, harimau, atau macan tutul di kalangan elit bukan sekedar kesenangan. Itu adalah simbol status sosial. Seekor anak singa bisa berharga hingga $50.000 dan menampilkannya di media sosial menjadi cara tak langsung untuk menunjukkan kekayaan. Instagram dan TikTok penuh dengan unggahan para miliarder yang memberi susu kepada anak harimau di ruang tamu berlapis emas atau membiarkan singa duduk di kursi belakang Rolls-Royce mereka. Namun, di balik gaya hidup eksotis ini, ada sisi gelap yang jarang dibicarakan. Saat hewan-hewan itu tumbuh dewasa dan menjadi berbahaya, banyak yang ditelantarkan atau diserahkan ke penangkaran ilegal. Walaupun pemerintah resmi melarang kepemilikan hewan liar sejak 2017, praktek ini masih berlangsung diam-diam di kalangan tertentu. Organisasi internasional bahkan mencatat Dubai sebagai salah satu pusat perdagangan satwa liar ilegal paling aktif di dunia. Jika Anda berpikir singa seharusnya berada di alam bebas, bukan di jok kulit mobil mewah, Anda tidak sendirian. Nomor 10. Sonapur, kota emas yang berdiri di atas keringat buruh. Di balik kemegahan menara emas dan pusat perbelanjaan raksasa, tersembunyi wilayah yang jarang diketahui para wisatawan. Sonapur. Dalam bahasa Hindi, namanya berarti kota emas. Namun kenyataannya, emas di sana bukanlah kemewahan, melainkan keringat para pekerja migran. Lebih dari 150.000 buruh dari India, Pakistan, Bangladesh, dan Filipina tinggal di kawasan ini. Mereka datang untuk membangun gedung-gedung pencakar langit dan infrastruktur megah Dubai, tetapi hidup di lingkungan yang jauh dari kata layak. Sonapur lebih menyerupai kawasan industri daripada permukiman manusia. Sementara kota di luar sana bersinar dengan lampu dan kemewahan, Sonapur menjadi saksi nyata bahwa di balik setiap menara dan hotel bintang 5 ada tangan-tangan yang bekerja tanpa henti, membangun impian orang lain meskipun mereka sendiri nyaris tak punya ruang untuk bermimpi. 6 orang pria berbagi satu kamar sempit. Tempat suhu bisa mencapai 120 derajat Fahrenheit atau sekitar 50 derajat Celcius. Pendingin udara yang seharusnya menyejukkan hanya berdengung pelan seperti kipas angin tua di garasi Texas. Setiap hari, mereka bekerja selama 12 jam penuh, menerima upah sekitar 800 dirham, sekitar $200 per bulan. Sementara segelas cappuccino di pusat kota Dubai bisa mencapai hampir $10. Sebagian besar datang dengan harapan akan pekerjaan yang layak, tempat tinggal yang nyaman, serta jaminan kesehatan. Namun sesampainya di sana,
Paspor mereka disita, gaji ditahan, dan harapan perlahan memudar di kamar sempit tanpa jendela. Sementara mereka bertahan hidup di bawah tekanan dan panas yang menyengat, hotel-hotel megah yang mereka bangun menjulang tinggi di atas kepala mereka, menjadi simbol kejayaan bagi orang lain. Sonapur tidak tercantum di peta manapun, tetapi di sanalah fondasi nyata dari kemegahan Dubai berdiri. Kota yang dijuluki kota emas itu, bagi mereka, hanyalah tempat di mana mimpi perlahan berubah menjadi debu. Nomor 9. Burj Khalifa. Rahasia di balik simbol kemegahan dunia. Burj Khalifa, kebanggaan utama Dubai sekaligus lambang ambisi manusia, menjulang setinggi 2.717 kaki menembus langit dan awan. Namun di balik keanggunannya, terdapat kisah yang jarang diketahui banyak orang. Menara raksasa ini memiliki lebih dari 200 lantai, tetapi hanya sekitar 160 yang benar-benar digunakan. Selebihnya, hanyalah struktur baja berongga yang menjulang tinggi ke langit, dibangun lebih karena gengsi daripada kebutuhan. Meskipun digadang-gadang sebagai pusat hunian dan bisnis paling eksklusif di dunia, hanya sekitar 20% ruang di dalamnya yang benar-benar terisi. Sebagian besar apartemen super mewah dibiarkan kosong karena biaya perawatan dan tagihan utilitas yang bisa mencapai ribuan dolar setiap bulan. Namun, ironi terbesar dari bangunan bernilai 1,5 miliar dolar ini adalah sistem sanitasinya. Burj Khalifa ternyata tidak memiliki saluran pembuangan langsung. Setiap hari, puluhan truk harus mengantri di sekeliling gedung untuk mengangkut lebih dari 15 ton limbah manusia dan membawanya menyeberangi kota secara manual. Sulit membayangkan hal ini di kota yang mengklaim dirinya sebagai kota masa depan. Di Dubai, Anda bisa tinggal di apartemen seharga 150 juta dolar dan menyentuh awan dari balkon Anda. Namun limbahnya masih harus diangkut dengan truk. Komentar 2, jika Anda setuju bahwa Dubai seharusnya memperbaiki sistem pembuangan sebelum membangun menara berikutnya. Nomor 8. Palm Jumeirah, keajaiban yang perlahan tenggelam. Palm Jumeirah, pulau buatan berbentuk pohon palem yang menjadi ikon dunia, pernah menjadi kebanggaan Dubai dan simbol keajaiban teknologi manusia. Dari udara, bentuknya tampak sempurna, villa-villa megah berjajar di setiap daun palem, dikelilingi air biru kehijauan Teluk Persia. Namun di balik keindahan tersebut, tersimpan kenyataan pahit. Pulau ini perlahan tenggelam. Penelitian geologi menunjukkan bahwa Palm Jumeirah mengalami penurunan sekitar 4 hingga 5 mm setiap tahun, sementara arus laut yang terganggu menyebabkan erosi pantai dan pengkikisan pasir. Air laut yang dulunya jernih, kini berubah menjadi keruh, dan lebih dari 70% terumbu karang dan padang lamun di sekitar area tersebut telah rusak sejak proyek ini rampung. Biaya perawatan yang sangat tinggi, kini bahkan melampaui pendapatan dari sektor pariwisatanya. Para pemilik villa kaya harus mengeluarkan ratusan ribu dolar setiap tahun hanya untuk memperkuat fondasi rumah dan mencegah tanah mereka hanyut ke laut. Dulu, Palm Jumeirah dijuluki sebagai keajaiban dunia modern. Kini, ia menjadi simbol betapa mahalnya harga yang harus dibayar saat manusia mencoba menantang alam. Nomor 7. Menara kosong, kota hantu di tengah kemewahan. Dubai pernah dijuluki sebagai kota dengan laju pembangunan tercepat di dunia. Namun setelah puluhan tahun proyek ambisius, ribuan apartemen mewah kini berdiri tanpa penghuni. Diperkirakan, lebih dari 30% gedung pencakar langit di Dubai tidak pernah benar-benar digunakan, hanya menjadi monumen kosong dalam permainan spekulasi global. Bagi para miliarder dan investor, membeli apartemen di Dubai seringkali bukan untuk ditempati, melainkan untuk menyimpan uang atau menutupi transaksi keuangan yang mencurigakan. Beberapa gedung bahkan belum pernah menyalakan lampu sejak hari peresmian. Menara-menara kaca bernilai ratusan juta dolar ini kini menjadi semacam properti hantu yang tersebar di seluruh penjuru kota, terutama di kawasan Business Bay dan Dubai Marina. Dari udara, pemandangan malam Dubai tampak memukau dengan ratusan menara berkilauan. Namun di balik cahaya lampu itu, hanya ada kehampaan. Komentar 6, jika Anda berpikir membangun lebih banyak hanya demi gengsi adalah bentuk pemborosan terbesar di dunia modern. Nomor 6, generasi emas, hak istimewa anak muda Emirat. Di banyak negara, generasi muda berjuang keras untuk membayar pinjaman kuliah, menyewa apartemen kecil, atau bekerja lembur demi bertahan hidup. Namun, di Dubai, tumbuh generasi yang jauh berbeda, generasi yang tidak perlu memikirkan uang sama sekali. Kaum muda Emirat, warga asli Uni Emirat Arab,
menikmati berbagai fasilitas dari negara sejak lahir. Pendidikan mereka dibiayai penuh oleh pemerintah, bahkan jika mereka menempuh studi di Amerika Serikat atau Inggris. Ketika menikah, mereka diberikan villa gratis yang nilainya bisa mencapai $400.000, lengkap dengan tunjangan uang pernikahan dalam jumlah besar. Selain itu, mereka juga mendapatkan staf rumah tangga, supir, juru masak, dan tukang kebun yang sebagian besar berasal dari pekerja migran bergaji rendah. Jika merasa stres, mereka bahkan bisa mengikuti program pemulihan mental gratis yang dibiayai oleh pemerintah. Generasi ini tumbuh dalam kenyamanan yang nyaris tanpa tekanan ekonomi. Namun di sisi lain, kemudahan tersebut juga menimbulkan kekhawatiran. Banyak pengusaha menilai generasi muda Emirat menjadi terlalu bergantung pada negara dan kurang motivasi untuk berinovasi. Produktivitas sektor publik di UEA tercatat 40% lebih rendah dari rata-rata global, sementara gajinya hampir 2 kali lipat. Ketika segalanya diberikan tanpa usaha, kreativitas dan daya saing perlahan menghilang. Nomor 5. Kota tanpa akar budaya. Dubai sering digambarkan sebagai tempat di mana segala impian bisa terwujud. Namun di balik gemerlapnya, ada satu hal yang sulit ditemukan, identitas budaya lokal. Dari sekitar 3,6 juta penduduk, hampir 90% merupakan warga pendatang. Hal ini menjadikan Dubai sebagai salah satu kota dengan proporsi penduduk asli paling sedikit di dunia. Kota ini bagaikan miniatur planet, di mana supir taksi berasal dari Pakistan, koki dari Filipina, insinyur dari India, dan pelayan dari Kenya. Sementara warga asli Emirat hanya sekitar 10%, sebagian besar bekerja di sektor pemerintahan dengan gaji tinggi dan jam kerja yang ringan. Akibatnya, Dubai berubah menjadi kota tanpa ciri khas budaya yang kuat, tempat yang terus berevolusi hingga para penduduknya sendiri nyaris tak mengenalinya lagi. Banyak wisatawan menggambarkannya seperti berada di lokasi syuting film raksasa. Segalanya tampak megah dan sempurna, tetapi terasa dingin tanpa sentuhan kemanusiaan. Pemandangan gedung pencakar langit, pusat perbelanjaan mewah, dan restoran bintang Michelin mendominasi cakrawala, sementara menemukan unsur budaya lokal yang otentik membutuhkan usaha dan waktu. Dubai mungkin tempat orang mengejar mimpi, tetapi jarang ada yang memilih menetap untuk hidup lama di sana. Nomor 4. Desa hantu paling misterius di Asia. Jauh di tengah hamparan gurun Dubai, terdapat tempat sunyi bernama Al-Madam. Sebuah desa yang konon hanya hidup di siang hari dan hilang saat malam datang. Fenomena aneh ini membuat banyak peneliti dan wisatawan penasaran, hingga desa tersebut mendapat julukan menyeramkan sebagai kota hantu Dubai. Desa ini dibangun sekitar tahun 1972 sebagai pemukiman modern bagi keluarga suku Beduin. Kini yang tersisa hanyalah bangunan runtuh, jendela pecah, dan rumah-rumah yang terkubur pasir hingga ke atapnya. Penduduknya pergi secara misterius tanpa meninggalkan jejak, meninggalkan rumah dan barang-barang mereka begitu saja. Tidak ada yang benar-benar tahu alasan dibalik kepergian itu. Ada yang menyalahkan badai pasir dan pergeseran gurun, sementara yang lain percaya ada kekuatan gaib yang memaksa mereka angkat kaki. Kini, Al-Madam menjadi destinasi wisata gelap yang menarik banyak fotografer dan pemburu misteri. Pasir masuk melalui pintu dan jendela, menutupi ranjang dan tangga, menciptakan pemandangan surrealis layaknya film dunia pasca kiamat. Nomor 3. Tekanan hidup glamor di Dubai. Di Dubai, kemewahan bukan hanya gaya hidup, tapi tuntutan sosial. Dari mobil yang dikendarai hingga jam tangan yang dipakai, segalanya harus berkilau. Bahkan secangkir kopi pun harus tampak mewah ketika diunggah ke Instagram. Kaum muda dan orang kaya di kota ini berlomba-lomba mempertontonkan status mereka melalui mobil sport, jam tangan mahal, dan tas desainer ternama. Banyak yang membeli barang-barang tersebut bukan karena butuh, tetapi karena takut dianggap kurang sukses dibandingkan lingkungannya. Di Dubai, pelajar SMA bisa saja datang ke sekolah dengan Bentley, dan makan siang di akhir pekan bisa menghabiskan lebih dari $1.000 hanya untuk pamer di media sosial. Sebuah survei di Uni Emirat Arab menunjukkan bahwa 45% warga muda mengaku menghabiskan lebih dari penghasilan mereka, dan hampir setengahnya merasa cemas jika tidak tampak cukup kaya. Obsesi terhadap citra dan status sosial ini menciptakan tekanan besar pada generasi muda yang ingin tetap layak dihormati di kota penuh kemewahan ini. Nomor 2.
Dubai membuang makanan senilai miliaran dolar. Sebagai surga kuliner dunia, Dubai menawarkan hidangan dari seluruh penjuru planet. Sushi segar dari Jepang, daging wagyu Australia, hingga kaviar Rusia. Semuanya bisa ditemukan di satu meja sarapan hotel. Namun di balik kemegahan itu tersimpan kenyataan pahit. Sekitar 38% makanan yang disiapkan setiap hari di UEA berakhir di tempat sampah dengan nilai setara 3,5 miliar dolar AS per tahun. Restoran-restoran di Dubai mengimpor hampir semua bahan, mulai dari buah Eropa hingga makanan laut dari Kutub Utara, menciptakan jejak karbon yang sangat besar. Bahkan, satu porsi salad di Dubai bisa menempuh jarak lebih jauh daripada penerbangan antar benua. Ironisnya, sebagian besar makanan mahal itu tidak pernah disentuh. Dalam upayanya mempertahankan citra glamor, Dubai justru menghasilkan tumpukan limbah raksasa. Jika hal ini berlanjut, kota ini mungkin akan dikenal bukan hanya karena gedung tertingginya, tapi juga karena gunungan sampah makanan terbesar di dunia. Nomor 1. Jurang kekayaan terdalam di Timur Tengah. Di balik kemewahan langit Dubai, tersembunyi kontras sosial yang mencolok. Sekitar 1% populasi hidup bergelimang kemewahan, sementara 99% lainnya berjuang di bawah bayang-bayangnya. Di satu sisi, mobil Rolls-Royce berlapis emas melaju di jalanan menuju mall paling mahal di dunia. Di sisi lain, ribuan pekerja migran tinggal di asrama logam sempit dengan suhu mencapai 49 derajat Celcius, hanya menghasilkan 200 hingga 300 dolar per bulan. Sementara kaum elit menghabiskan puluhan ribu dolar untuk satu kali makan malam, para buruh itu mengirim hampir seluruh gaji mereka ke kampung halaman, cukup untuk sekadar menghidupi keluarga. Meski Dubai memiliki PDB per kapita yang tinggi, sekitar 80% penduduknya tidak memiliki kekayaan pribadi apapun. Ketimpangan ini menjadikan Dubai seperti cermin dua wajah. Satu menampilkan kemegahan dan kemajuan, sementara sisi lainnya menyembunyikan realitas keras kehidupan pekerja di balik layar. Jauh dari sorotan wisatawan, inilah sekilas sisi gelap dari kehidupan di Dubai. Kota impian yang ternyata juga menyimpan banyak paradoks dan pertanyaan tentang makna sejati kemakmuran.